Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal analisis real, topiknya fungsi kontinu. Ini soal yang pertama, misalkan f dari R ke R, fungsi sedemikian sehingga f x plus y sama dengan fx plus fy untuk setiap x dan y anggota real. Asumsikan bahwa limit f untuk x mendekati 0 sama dengan L. L-nya ada gitu maksudnya. Buktikan bahwa L-nya sama dengan 0, kemudian buktikan juga bahwa F mempunyai limit pada setiap titik C anggota R. Ada petunjuknya di situ. Jadi, oke. Berdasarkan ini ya, petunjuknya tuh ini. Nah, kotretannya dulu. Pertama kita buktikan dulu bahwa L-nya itu sama dengan 0. Nah, dari sini berdasarkan petunjuk ini, F2X itu kan sama dengan Fx tambah X, gunakan sifat ini, maka diperoleh Fx ditambah Fx, jadi Y-nya kita ganti dengan X, dan ini sama dengan 2Fx, sebagaimana yang ada di sini. Nah, kemudian dari situ, kita cari nilai limitnya. Jadi, limit F2X untuk X mendekati 0 sesuai yang diketahui di sini tentu saja sama dengan limit 2 kali fx, x-nya mendekati 0. Nah, ini kan sama dengan 2 kali limit x mendekati 0 fx. Jadi sebelah sini sama dengan L ya. Ya, berarti ini sama dengan 2L. Nah, sekarang kita hitung yang ini. Kita misalkan aja U sama dengan 2X begitu. Jadi kalau X-nya mendekati 0, maka U-nya akan mendekati 0. Jadi kalau begitu, limit F2X untuk X mendekati 0 sama saja dengan limit Fy, kok Y? U gitu ya. U-nya adalah 2X tadi, dan X mendekati 0, akibatnya ini, U-nya mendekati 0. Gitu. Dan sebagaimana yang diketahui di soal, maka ini sama dengan L. Nah, jadi kalau begitu, ya sebelah sini juga sama dengan L. Ini L sama dengan 2L. Gitu ya kotretannya. Dan itu artinya L-nya sama dengan 0. Ya, terbukti. Oke. Itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, buktikan bahwa F itu mempunyai limit pada setiap titik di R. Pada setiap titik di R. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, berdasarkan sifat F-nya, yaitu Fx plus Y, sama dengan Fx plus Fy, maka diperoleh ini. Caranya seperti tadi. Fx itu bisa kita tulis sebagai Fx dikurangi C ditambah C ya. Dan berdasarkan sifat ini, maka Fx kurangi C ditambah Fc. Gitu. Kemudian kita akan cari nilai limit fungsi f di x mendekati C. Nah, sekarang kita hitung. Limit fx untuk x mendekati C sama dengan ini. Limit fx kurangi C ditambah fc gitu ya. Sebetulnya begini. Nah, tapi langsung saja sebagai kotretan kita gunakan sifat linearnya seperti itu. Nah, kemudian dengan kita substitusi atau kita misalkan U sama dengan atau V sama dengan X dikurangi C, maka kalau X-nya mendekati C, V-nya pasti mendekati 0. Gitu. Jadi kalau begitu yang ini kita peroleh sama saja dengan limit V mendekati 0 dari Fv ditambah ini tuh adalah Fc. Konstan ya Fc itu. Nah, sebelumnya sudah dihitung bahwa limit
limit FV untuk V mendekati 0 itu sama dengan F0 ya. Gitu. Sama dengan F0 ditambah FC. Kembali gunakan sifat ini, kita peroleh F0 tambah C, F0 tambah C, dan sama dengan FC. Dengan demikian, si limit F itu mempunyai, atau F mempunyai limit pada setiap C anggota real. Sebentar, tadi sudah dihitung ya sebetulnya, bahwa ini nggak perlu F0 sih, langsung aja. Hasilnya 0 gitu ya. Jadi 0 tambah FC sama dengan FC, seperti itu. Nah, cara menulis buktinya kira-kira seperti ini. Silakan diperhatikan, ini bagian yang pertama tadi. Kemudian yang kedua ini. Gitu ya. Seperti itu. Jadi terbukti. Tadi pakai V, sekarang pakai Y. Nah, masalah. Oke, lanjut. Soal berikutnya, di buku petunjuknya, ini saya lupa bab 5 berapa begitu ya. Nah, petunjuknya itu lihat latihan 4, 2, 12 yang ini. Dan itu yang tadi kita kerjakan. Latihan yang ini. Jadi sama persis atau mirip lah dengan itu. Jadi langsung saya tuliskan aja jawabannya. Misal F kontinu pada X0. Kalau dia kontinu pada X0, artinya limit Fx untuk X mendekati X0 sama dengan Fx0. Kemudian kita akan buktikan F kontinu itu berdasarkan hipotesis ya. Ini. Sekarang mau dibuktikan bahwa F itu kontinu pada setiap titik di R. Kita misalkan aja T merupakan titik sembarang di R. Kemudian kita akan cari limit Fx untuk X mendekati C. Hasilnya harus sama dengan Fc. Gitu ya. Nah, tinggal seperti soal sebelumnya. Jadi Fx bisa ditulis dengan memasukkan C. F dalam kurung Xc plus C. Jadi sama Fx juga. Kemudian berdasarkan sifat aditif ini sama dengan F X kurangi C ditambah C. Sekarang kita hitung limitnya. Ya, kita hitung limitnya. Kemudian seperti ini, langsung aja ya, menggunakan sifat linear dari limit. Jadi limit F X kurangi C untuk X mendekati C ditambah limit FC untuk X mendekati C. Maka kita peroleh limit Fy untuk Y mendekati 0. Ya sebetulnya boleh sih langsung 0 ya sini. Seperti soal sebelumnya, tapi seperti itu juga tidak masalah. Maka dapatlah seperti itu. Jadi kalau begitu limit Fx untuk X mendekati C sama dengan Fc. Itu artinya F itu kontinu pada setiap titik di R, karena C-nya ini sembarang. Baik, kita lanjut. Berikutnya, tunjukkan bahwa fungsi ini, nilai mutlak, kontinu pada setiap titik di R. Ya, sebut saja C. C-nya sembarang gitu ya. Nah, sebetulnya boleh juga caranya begini. Si Fx ini nilainya kan negatif X kalau X-nya kurang dari 0 dan X kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi jelas bahwa si F ini pasti kontinu di X kurang 0 dan di X lebih dari 0. Tinggal, kenapa kontinu? Karena dia fungsi polinom derajat 1 linear ya. Tinggal ditunjukkan bahwa dia kontinu di X sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau itu ya berarti tinggal ambil epsilon positif. Gitu ya. Kemudian, boleh juga pakai barisannya. Pilih pilih deltanya itu sama dengan epsilon. Sehingga jika X dikurangi 0, kurang dari delta,
Tentu saja kalau X-nya itu anggota domain ya. Tapi dalam hal ini domainnya adalah real. Sehingga seperti itu. Maka nilai mutlak Fx dikurangi F0. Fx-nya itu adalah nilai mutlak X. Kurangi nilai mutlak 0 itu 0. Nah, ini kan sama saja dengan nilai mutlak X. Ini sama saja dengan nilai mutlak X. Kurang dari delta, dan deltanya sama dengan epsilon. Itu ya. Begitu cara menuliskan buktinya. Saya kira itu sudah cukup mewakili ya. Atau boleh juga, jadi untuk X kurang dari 0 F-nya kontinu, untuk X lebih dari 0 kontinu. Untuk X sama dengan 0, dia juga kontinu berdasarkan bukti ini. Jadi tinggal ditulis, ini membuktikan bahwa F kontinu di 0. Kemudian tinggal ditulis keterangannya, dengan demikian F kontinu pada seluruh bilangan real. Tapi boleh juga kita langsung sekaligus menggunakan epsilon delta. Nah, perhatikan bahwa Fx-nya itu adalah atau sama dengan nilai mutlak X. Berarti ya epsilonnya, delta yang dipilih itu akan sama dengan epsilon. Jadi untuk membuktikan itu, jadi akan dibuktikan limit Fx untuk X mendekati C sama dengan Fc. Dalam hal ini, C-nya anggota real sembarang. Atau ini sama saja dengan limit nilai mutlak X untuk X mendekati C sama dengan nilai mutlak C. Gitu. Oke. Nah, caranya ambil epsilon positif, pilih delta sama dengan epsilon. Sehingga jika X anggota real dan memenuhi ini, X kurangi C kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx dikurangi Fc sama dengan, lanjutkan di sini saja, nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak C. Ingat, akibat dari ketaksamaan segitiga, ini tuh akan kurang dari atau sama dengan, dan dari situ ya, ini membuktikan bahwa limit nilai mutlak X untuk X mendekati C sama dengan nilai mutlak C. Nah, sifat ini ya saya ingatkan aja, kalau di buku bentuknya kan begini, A kurangi B dalam nilai mutlak lebih dari atau sama dengan nilai mutlak A, nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Nah, itu yang dipakai di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa Fx sama dengan nilai mutlak X kontinu di R, gitu ya, di seluruh R. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut soal berikutnya. Misalkan F, fungsi dari real ke real, kontinu pada himpunan bilangan real. Dan Fr sama dengan 0 untuk setiap bilangan rasional R. Buktikan bahwa Fx sama dengan 0 untuk setiap X anggota real. Anggota real itu ada rasional, ada irasional. Untuk bilangan rasional, ini sudah diketahui bahwa petanya itu sama dengan 0. Peta dari semua bilangan rasional itu sama dengan 0. Berarti dari soal ini, untuk membuktikan ini, yang harus kita lakukan adalah akan dibuktikan, saya sebut saja Fc sama dengan 0 untuk setiap C anggota irasional, bilangan irasional, gitu ya. Jadi itu yang mau kita lakukan. Nah, kita gunakan kriteria barisan, sebelumnya sudah epsilon delta ya.
kriteria barisan. Tadi ya, misal C anggota Q komplement. Irasional itu pakai komplement dari bilangan rasional. Kemudian ambil atau diberikan barisan, sebut saja X sama dengan XN, di mana XN-nya ini anggota rasional, suku-sukunya rasional. Ya, suku-sukunya rasional untuk setiap N anggota bilangan asli yang konvergen ke C. Ya, jadi sudah dijelaskan pada perkuliahan bahwa ada bilangan yang suku-sukunya rasional, tapi konvergen ke bilangan irasional. Itu dijamin oleh sifat atau teorema kepadatan bilangan rasional atau bilangan real. Ini konvergen ke C gitu ya. Nah, kemudian kita harus menunjukkan bahwa barisan fxn-nya, ini barisan ya, barisan fxn-nya itu harus konvergen ke FC karena F kontinu pada R. Jadi dia kontinu di C juga. Karena kontinu pada seluruh R, C-nya anggota R, maka ya F-nya kontinu pada R. Nah, perhatikan bahwa barisan ini fxn sama dengan barisan konstan. Ya. Ingat xn-nya itu suku-sukunya rasional. Kalau dimasukkan ke F atau cari petanya di F, ya 0. Jadi merupakan barisan yang konstan, yaitu 0. Konvergen ke 0. Nah, tadi katanya konvergen ke FC juga konvergen ke 0. Karena limit barisan itu tunggal, ya, akibatnya FC sama dengan 0. Nah, karena C ini anggota bilangan irasional sembarang, ya, maka akibat berikutnya, atau dengan demikian, begitu ya. Dengan demikian, fx sama dengan 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Jadi yang rasionalnya sudah diketahui, pasti sama dengan 0, petanya, peta bilangan rasional. Yang irasional barusan kita buktikan. Ingat C-nya ini sembarang ya. Anggota C-nya itu sembarang anggota bilangan irasional. Nah, saya kira itu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.